Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak sekalian, ini untuk tambahan untuk CPT besok ya. Untuk yang dari saya nanti 80% kita akan lebih ke latihan soal dan 20% saja yang teori. Nggak usah terlalu banyak ya, karena memang tidak perlu karena memang untuk sekarang itu yang penting adalah bukan materinya, tapi lebih ke latihan-latihan soal karena sudah mendekati ujian ya. Jadi kita lebih fokus ke soalnya saja. Nanti untuk materi ini selintas saja ya. Teman-teman sekalian bisa pelajari sendiri sebetulnya, tidak perlu lewat saya, tapi kita akan sedikit saja membahas tentang yang pertama mengenai steril, tapi di sini hanya berfokus di klasifikasi dan ruangannya saja ya. Untuk produk, teknologi formulasinya dan sebagainya itu nanti bukan ranah saya, ini biasanya Bu Betty atau Bu Re ya, saya kurang tahu, tapi beliau-beliau yang lebih ini paham, dan juga ALT AKK. Dan di sini nanti sebetulnya ada sedikit perhatian yang nanti kita akan bahas di belakang. Oke, kita cepat saja supaya tidak terlalu lama. Nah, ini contoh yang kemarin, contoh soal-soal yang saya ambil dari LDRU. Sebetulnya ini bukan saya yang buat, tapi sudah ada di LDRU, jadi saya ambil dari tryout yang teman-teman lakukan kemarin ya. Contohnya ini nanti teman-teman bisa baca ya, R&D bla bla bla, melakukan uji ALT pada penambahan nafsu makan. Nah, seperti itu. Nah, ternyata di sini jawabannya A225, dan jawaban A ini itu mengacu ke farmakope, aturan farmakope yang terbaru ya, yang ambil koloni tertinggi dari satu tingkat pengenceran dan hitung rata-ratanya. Kalau di sini sih yang ini ya. Nih, 220 tambah 230 per 2, 225 kan, ini 10 pangkat 4. Ya, tapi nanti pada kenyataannya kita tidak tahu soal yang mana yang keluar dan ikut aturan yang mana, nanti kita bahas di belakang. Karena memang ada beberapa, saya cross check juga dengan teman-teman di industri ya, kemudian pas saya dulu di industri dan lain-lain, memang ada perbedaan di situ. Perbedaannya apa nanti kita bahas di belakang. Oke, kemudian ini sebagian contoh yang tryout kemarin ya. Ini nanti di pause bisa. Nah, teman-teman bisa lihat nanti ya. Di sini ada lagi ALT, lebih ke ALT, kemudian kelas kebersihan. Kemudian ini kelas untuk pengisian teknik aseptis dan sebagainya ya. Nih, kelas kebersihan. Kemudian ini looping system. Nah, ini tidak saya bahas, tapi di sini ada muncul soal. Nanti saya tambahkan materi dari ini ya, Pak Bambang itu mentor saya yang saya ikuti dari zaman dulu ya, pas di industri dan pas kuliah. Nanti saya sertakan link videonya. Dan ini ada salah satu contoh lagi untuk yang ruang kebersihan sama ya, persyaratan mengenai produk steril. Nanti di pause, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, kita masuk ke materi sedikit saja ya. Ya, ini sebetulnya sederhana, simple. Kita sedikit bahas saja. Intinya adalah ketika kita melakukan suatu produksi apapun itu, dan di sini khususnya adalah produksi obat ya, maka kita harus memperhatikan aspek-aspek yang diatur oleh CPOB. Begitu. Nah, di dalam CPOB ini khususnya di bangunan dan fasilitas itu mengatur mengenai bagaimana cara kita menjaga lingkungan dari pembuatan obat tersebut, produksi obat, dan arah yang paling penting, urgensi
atau titik penting yang ingin dicapai oleh CPOP adalah mengenai perlindungan terhadap proses pembuatan itu sendiri. Yang pertama, perlindungan dari produk itu sendiri, atau yang kedua, selain produknya juga kita harus melindungi kitanya sendiri, ya, tidak hanya produknya tapi juga kita harus melindungi diri sendiri dari produk itu kalau produk itu sensitif. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan terhadap lingkungan. Jadi ketika dua ini sudah berjalan dengan baik, perlindungan terhadap produk dan personel, maka kita jangan lupa bahwa kita juga membuat suatu produk yang kemungkinan bisa mencemari lingkungan. Maka dari itu kita juga harus lindungi lingkungan di luar tempat kita kerja dari pekerjaan kita, yaitu perlindungan lingkungan yang ini di outside plant atau di luar plant. Kemudian perlindungan produk, kita mencegah kontaminasi, mencegah kontaminasi silang. Ini ada validasi pembersihan dan sebagainya di sini ya. Kemudian ada penggunaan suhu dan kelembapan yang tepat ya untuk mencegah cemaran tumbuh bagus juga dan sebagainya. Kemudian juga agar personel tidak berkeringat secara berlebihan sehingga menyebabkan bakteri tumbuh dengan baik dan lain-lain itu teman-teman nanti bisa logika sendiri. Kemudian perlindungan personil, ya di sini juga kita harus melindungi personel kita baik dari kontak dengan area kerja atau kontak dengan obat itu sendiri ya, dan berbagai macam alat-alat yang digunakan ataupun alat sterilisasi ataupun uap-uap yang digunakan untuk mensterilisasi dan sebagainya, dan juga kondisi kerja yang nyaman yang nantinya ini juga berhubungan dengan suhu dan kelembapan yang berhubungan dengan semua hal, karena kita seorang personel juga merupakan sumber kontaminan, tidak hanya udara luar yang kita masukkan atau air, akan tetapi kita juga merupakan sumber kontaminan dari produk. Maka dari itu kita harus atur kondisi kerjanya yang nyaman, adem, tidak terlalu dingin tapi juga nyaman, tidak panas. Oleh karena itu intinya adalah di sini ada sistem yang kita capai di dalam CPOP. Nah, dari banyak hal-hal yang harus kita perhatikan ya, seperti udara dalam air handling unit ya, kemudian sarana prasarana, bagaimana desain ruangan, workflow, alur personel harus dari mana ke mana, tidak boleh membalik dan sebagainya. Kemudian adanya airlock, ini ya sistem tata udara juga, bagaimana udara itu tidak boleh mencemari lingkungan yang lebih bersih dan sebagainya. Itu ada banyak, tapi kita di sini fokus ke dua. Ini yang air nanti ya teman-teman bisa saya sertakan link video, di situ lebih jelas pembahasannya ya. Kita nanti fokus di ruang produksi dan AKK dan ALT ya, dua ini. Oke. Jadi kalau saya terlalu lambat nanti bisa dipercepat ya, bisa 1,5 kalinya mungkin untuk yang YouTube supaya lebih cepat lagi. Oke ya, seperti ini gambarannya. Nah, sedikit tambahan aja ya. Oke, jadi intinya adalah dari hal yang tadi, kita seorang seorang karyawan yang nantinya akan masuk ke dalam suatu institusi. Di sini kita fokusnya di industri ya, karena saya bidangnya industri. Kemudian akan melakukan suatu pembuatan obat ya, yang dimana di sini kita harus memiliki ruangan yang sesuai spesifikasi dan nyaman digunakan. Maka kita harus melakukan pengaturan pada suhu dan kelembapan ya. Kemudian ada parameter mikrobiologi supaya tidak mencemari produk dan juga partikel yang harus kita gunakan. Dan pada proses produksi kenyataannya adalah setiap ruangan itu tidak boleh semua dilakukan di
proses pembuatannya tidak boleh dilakukan semuanya di satu ruangan ya. Nimbang ya, kemudian di sini ada yang buat obat, yang di sini ada yang nimbang bahan awal ya, itu nggak boleh seperti ini. Tetapi kita bedakan menurut kelas-kelas kebersihannya yang diperlukan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan ya. Maka kita bisa kenal dengan kelas A, B, C, D dan seterusnya ya. Oleh karena itu kita juga harus memperhatikan pembagian dari kelas kebersihan ini. Kemudian pada saat proses produksi ya, produksi obat kita itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama produk non steril, yang kedua produk steril. Nah, ini yang nanti akan kita lebih bahas ya. Produk steril itu kelas ruangannya A sampai D, kemudian non steril itu dia E dan seterusnya sampai F, tidak dipantau, tidak ditentukan, tidak dibatasi oleh CPOB untuk jenis-jenis partikulatnya dan parameter mikrobanya gitu. Tetapi pada sebagian industri memang E ini ya, kelas E ini juga secara umum sama dengan kelas D yang ada pada produk steril ya. Jadi kalau dulu itu dibedakan antara steril dan non steril, tapi pada aturan yang terbaru nanti kita lihat di slide itu ada pembedaan. Untuk yang non steril kita namakan dia dengan kelas E ya, kayak gitu ya. Kemudian seperti itu, dan selanjutnya untuk membuat maka kita juga harus tahu bahwa kita memerlukan bahan awal, kemudian air untuk produksi, air untuk pencucian dan sebagainya. Dan ini nanti teman-teman simak saja di video Pak Bambang ya. Saya nggak ini untuk tambahan aja, kalau saya lebih ke dua ini. Nah, kita lanjut. Nah, yang pertama adalah tentang air, bahwa ketika kita bicara mengenai air yang ada di industri farmasi, air itu tidak air ledeng seperti itu terus kita pakai, enggak, atau air rebusan toh, enggak. Tetapi air yang akan kita gunakan itu harus melalui serangkaian proses purifikasi yang nanti melibatkan water system ya. Water system nanti teman-teman bisa lihat di sarana penunjang kritis. Dan kemudian ada jenis-jenis dari air dan juga parameter yang harus dipenuhi oleh air tersebut ya. Contohnya di sini ada purified water, ada highly purified water, dan waterborne injection. Dan inilah persyaratan yang harus dipenuhi dari mutu-mutu jenis air tersebut. Dan penggunaannya pun berbeda ya. Untuk sediaan non steril, nah kita di sini ya teman-teman, kita lihat itu di situ kita pakai purified water. Tetapi untuk sediaan steril kita lakukan penggunaan waterborne injection untuk produknya, dan untuk pencuciannya kita gunakan purified water dan sebagainya. Dan penggunaan dari keduanya pun berbeda. Teman-teman bisa cek di sini. Ini nanti diklik aja ya, atau di Kopas, atau saya kasih link nanti di Eldiru ya. Kemudian selanjutnya adalah produk steril. Nah, ini kita akan masuk ke pembahasan. Teman-teman bisa membaca di sini ya. Nah, di sini sudah diperjelas pembagiannya bahwa untuk produk steril maka kita lakukan pembagian kelas dari kelas A, B, C, dan D. Ini adalah kelas untuk pembuatan produk steril. Dan untuk yang non steril maka kelasnya E ya. Akan tetapi kalau teman-teman nanti cermati pada syarat ini itu mirip dengan kelas D dari steril yang ini ya. Tetapi kelas E ini nanti dinamakan kalau saya mengiranya untuk membedakan yang steril dan non steril ya. Kalau kita nanti di
ya istilah saja, karena dulu uh, saya tahunya dulu sempat malah ada white, gray, dan black, tapi sekarang kita A, B, C, D, dan E ya. Kemudian nanti F, G, dan sebagainya itu tidak ditentukan karena ini nanti untuk pengemasan sekunder ya. Proses pengolahannya untuk yang steril itu nanti ada di A, B, C ini yang penting, kemudian yang non steril yang di kelas E ini. Rincinya adalah seperti ini: kelas A, kelas B, kelas C, dan D ya. Nah, pada pembuatan produk steril yang resikonya tinggi, yang pertama resiko tinggi, dan yang kedua khusus untuk yang aseptis itu wajib dilakukan proses filling atau pengolahan pengisian itu di zona A ya. Untuk kegiatan yang beresiko tinggi ya, bisa untuk pengisian wadah, tutup karet, ampul, vial yang terbuka, dan penyambungan secara aseptik. Nah, yang pertama ini. Yang kedua adalah pada ruangan ini kita juga harus gunakan laminar airflow yang memiliki spesifikasi tertentu ya, dengan kecepatan sekian. Yang ini. Oke. Dan keadaan ini, laminar airflow ini juga harus kita buktikan dengan pengujian-pengujian, tapi tidak kita taruh di sini. Intinya adalah ini untuk kelas A ya. Untuk kelas B itu untuk pembuatan dan pengisian secara aseptik, tetapi di sini adalah zona latar belakangnya. Zona latar belakang itu maksudnya apa? Itu nanti kita lihat di belakang. Kemudian kelas C dan kelas D ini area besi untuk tahapan yang dia resikonya lebih rendah. Ya, kalau kita tahu bahwa proses filling atau pengisian produk itu merupakan proses di mana akan terjadi perpindahan dari sediaan steril ke dalam wadah. Maka pada saat proses perpindahan ini, maka dia akan kontak dengan udara luar. Oleh karena itu, proses ini adalah proses yang kritis karena bisa saja di sini terjadi kontaminasi. Maka proses-proses seperti ini harus betul-betul dijaga di kelas A ya. Kemudian untuk selanjutnya preparasi bahan-bahan yang nantinya akan difilter dan sebagainya, pencucian itu bisa dilakukan di kelas C dan D ya. Tapi nanti setelah dilakukan preparasi, kemudian pencucian dan sebagainya, juga harus dipindahkan ke kelas A. Nah, pemindahannya bisa melalui, saya lupa namanya, tapi kita taruh di suatu wadah berjalan, semacam box ya, kayak box makanan. Kita taruh di dalam sini yang dia punya sistem air handling sendiri, yang laminar airflow ya, dan kualitasnya adalah kualitas A. Kemudian ini bisa kita bawa ke ruangan kelas A dan nantinya akan dilakukan filling di situ ya. Nah, ini adalah lebih detailnya lagi mengenai pembagian ruang kelas A, B, C, dan D. Karena kita tahu bahwa tadi produk itu kita bagi menjadi dua, non steril dan steril. Dan steril ini juga ada dua metode yang kita tahu, yaitu metode yang kita gunakan untuk produk-produk yang tidak tahan panas dan lain-lain, kita gunakan teknik aseptis. Dan yang kedua adalah sterilisasi akhir atau terminal sterilization. Dan paling disukai adalah yang ini, yang terminal sterilization, karena memang sangat sulit untuk mencapai aseptis dan kita harus ribet lah pokoknya gitu. Kalau obat ini untungnya nggak besar ya, kita membuat obat ini malah terlalu ribet, tapi untungnya ya segitu-gitu aja, maka sebetulnya praktisi tidak terlalu senang dengan produksi teknik aseptis, kecuali produk-produk blockbuster atau yang memang dia marginnya tinggi sekali.
Nah, itu harus kita lakukan teknik aseptis. Tapi sebaliknya, kalau ya produk-produk yang umum, maka teman-teman industri lebih senang dengan cara sterilisasi akhir. Kalau nggak bisa, ya udah nggak usah produksi daripada ribet, misal gitu ya. Gitu. Karena potensi kontaminasi dari sterilisasi air itu sangat jauh lebih rendah dibandingkan dengan aseptis. Oke, itu gambarannya. Ini yang aseptis ya. Maka teman-teman bisa lihat perbedaannya. A dalam lingkungan B ya. Jadi pada pada proses produksi aseptis ya teman-teman, di sini komponen-komponen yang awal pencucian dan sebagainya itu sama di ruang kelas D ya. Kemudian preparasi larutan-larutan, tapi yang larutan ini nantinya akan disaring, itu bisa dilakukan di kelas C. Nah, larutan yang sudah disterilisasi dan sebagainya itu nanti harus dijaga supaya tidak tercemar ke dalam kontainer kelas A yang nantinya akan ditransfer ke kelas A, melewati kelas B kemudian kelas A ya. Jadi preparasinya kalau dia belum disaring ya, dia boleh dilakukan di kelas C. Tapi kalau sudah disaring dan dia sudah steril, itu harus tidak boleh di kelas C karena potensi kontaminasi sangat besar. Nah, sebaliknya untuk yang terminal sterilization itu fillingnya pun ada sebagian yang boleh di kelas C ya. Dan untuk yang resiko-risiko tinggi itu ada di kelas A dalam lingkungan C ya. Pengisian yang resikonya tinggi itu seperti pengisian lambat. Kalau teman-teman nanti di proses produksi jeda antara filling di kita pemindahan dari mesin menuju kemasan itu harus melalui waktu-waktu tertentu dalam hitungan detik pun itu cukup berisiko, maka kita sebaiknya lakukan di kelas A ya. Dan juga menunggu beberapa detik sebelum sealing ini ya. Dan juga wadah-wadah bermulut lebar yang fillingnya ini wadahnya tuh lebar-lebar seperti itu. Maka kita rekomendasikan nggak usah kita nggak mau ambil resiko, maka kita lakukan di kelas A tetapi dalam lingkungan kelas C. Perbedaannya adalah pada aseptis lingkungan kerjanya kelas B, operator ada di sini dan fillingnya nanti kelas A, dan di sini untuk sterilisasi akhir itu kelas B kelas A di sini di dalam latar belakang kelas C. Nah, operator itu nanti ada di sini ya. Kemudian di luar ini sebelum masuk ke kelas B dan C dan A, maka di sini ada kelas D seperti itu ya. Ini nanti teman-teman bisa baca ini kelas D untuk apa, kelas C untuk apa, dan gambarannya adalah seperti ini. Seorang personel masuk ke dalam ruang produksi maka harus melalui beberapa barrier dulu, karena kita mengerti bahwa di dalam industri itu ada aliran udara yang sudah diatur, dan proses perpindahan personalia pun juga harus diatur. Tidak bisa ini langsung ke A kemudian langsung ke B, bolak-balik ke C atau D, itu tidak boleh seperti ini ya. Akan tetapi dia dari luar nantinya kan kita tahu bahwa lewat area F, G dulu ya, lewat area luar, kemudian dia akan ganti baju melewati airlock dan kemudian masuk ke area D. Dari area D sini itu biasanya akan masuk ke bisa area C dan area B yang di sini ada area A di dalamnya ya. Dan gambaran di industri nanti ada gambarnya di dalam itu, ini area D. Nah, pada sebagian area nanti ada area untuk sterilisasi akhir yang dia klasifikasinya C,
dan area aseptis yang klasifikasinya B seperti ini. Dan di dalam area C dan area B ini ada area A. Jadi area D ini melindungi area B dan area C. Karena nanti alur tata udaranya juga dia akan ngaruh ya, ketika pintu dibuka misalkan tekanan positif, area arah anginnya akan keluar ke area D. Tidak boleh masuk tuh, nggak boleh ya gitu. Sama dengan A juga, dia nggak boleh dicemari oleh area C, B, dan D. Tapi intinya adalah gambarannya seperti ini. Nah, gambaran lebih jelasnya itu teman bisa bentar. Data masukin. Nah, seperti ini ya. Area A itu biasanya non operator. Biasanya ya industri-industri tidak mau operator masuk ke khusus yang filling di dalamnya ya. Jadi A itu sendiri. Kemudian operator bisa melakukan pekerjaannya, bisa otomasi atau kita pakai prosedur-prosedur lain. Yang penting operator itu berada di luar area A, yaitu area B atau C. B itu. Nah, kuncinya kalau ditanyakan yang aseptis sama sterilisasi akhir, perbedaannya adalah di sini. Aseptis pokoknya kalau produknya itu dia di A, filling dan sebagainya, sterilisasi akhir juga untuk produk yang kritis ada di A, tapi pada sebagian dia bisa di C. Nah, untuk yang aseptis dia harus di A dengan latar belakang B. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau ada soal yang aseptis sudah otomatis yang A kalau ininya. Kalau yang ditanya adalah aseptis. Oke, ini gambaran di industri. Teman-teman bisa lihat A yang mana, kemudian B dan C yang mana. Kemudian layoutnya adalah seperti ini. Ya, kita tahu bahwa contohnya tadi kelas D ya, kemudian kelas A dan B, kemudian kelas A dan C. Di sini contohnya kelas D ini kan dia mengitari kelas A dan C. Kemudian untuk yang sterilisasi akhir itu ada di sini, dan untuk yang aseptis itu ada di sini. Nah, lebih ditekankan lagi, ini nanti akan misalkan teman-teman ketika membuat suatu bangunan untuk produksi, maka akan lebih menyenangkan lagi jika kelas A dan B ini berada di ruang kelas C. Masuknya tuh lewat sini, misalkan lewat sini dulu. Personel yang mau dari kelas D ke kelas C masuk ke kelas C dulu ya. Kemudian yang mau ke kelas B maka tidak bisa lewat sini. Itu akan lebih baik lagi karena dia nanti masuk ke kelas B nya sudah melewati ruangan kelas C sini ya. Jadi gantinya nanti dari sini ganti baju, kemudian ke C ganti baju, kemudian ke B ganti baju ya. Oleh karena itu biasanya bajunya double rangkap ya, karena memang melalui ruang kelas yang berbeda. Nah, ini nanti tinggal mengeluarkannya saja, bisa barang yang keluar. Dan juga biasanya alur personel yang lewat sini itu akan dibedakan dengan alur barang. Alur barang nanti ada sendiri yang masuk ke ruang kelas D, dan alur personel itu dibedakan. Maka nanti personel masuk itu mereka akan ketemunya ya di sini dan di sini, atau di sini kelas D barangnya. Jadi mereka nggak bawa-bawa barang dari luar seperti itu. Nah, ini ya gambaran dari denah ruangan kelas A, B, C, dan D. Kelas E yang mana? Ya di luar ini, E, F, dan lain-lain, karena nanti ini kaitannya dengan produk non steril ya. Yang mana kelas D dan E ini sebetulnya mirip-mirip, cuma perbedaan istilah aja. Dan ketika sudah selesai proses produksi maka akan dilanjutkan proses pengemasan sekunder di F dan G. Nah, ini sudah tidak masalah karena sudah terlindungi dengan kemasan primer dan sekundernya ya. Nah, ini adalah contoh dari persyaratan yang
persyaratan oleh CPOB ya. Untuk ukuran partikel ada dua macam persyaratan, yaitu non operasional dan operasional ya. Jumlah partikel maksimum di setiap ruang kelas itu ya, teman-teman bisa lihat A, B, C, dan D sangat jomplang sekali bahwa kelas A ini yang operasional dan non operasional itu sama. Jadi di sini sangat dihindari personel masuk ke dalam ruang kelas A ya. Sedangkan ruang kelas B ini adalah tempat personel, karena dia operasionalnya ini, kita fokus yang di sini, itu dia boleh lebih besar, bahkan jauh lebih besar ya. Dan juga yang C, bahkan keadaan non operasionalnya pun dia tidak seketat yang A dan B, karena A dan B ini dikhususkan untuk yang aseptis ya. Dan C dan D ini itu di sini nanti D pencucian, kemudian C ini latar belakang untuk yang non sterilisasi akhir ya. Karena ketika sudah terfilling dan lain-lain, maka nantinya juga akan dilakukan sterilisasi di terakhir, bukan di prosesnya. Maka di sini kita bisa lihat persyaratannya boleh lebih longgar dibandingkan dengan A dan B. Tapi A dan B ini sangat ketat, khususnya yang A ya, dan D ini pun lebih longgar lagi. Dan kalau teman-teman cermati, yang D ini persyaratannya sama persis dengan yang E. Ya, maka dari itu sebetulnya kelas D ini itu ya sama dengan kelas E. Ya, nanti teman-teman bandingkan D dan E ini, dan perbedaannya hanya sebetulnya di istilahnya aja. Kalau yang dari kami ketahui ya, nanti kalau ada ini diralat mungkin ambil yang benar. Oke. Nah, gambarannya non operasional adalah yang at rest, dan yang operasional adalah ketika ada personel masuk ke dalam ruang produksi. As build itu pas baru dibangun ya. Di sini nanti ada kualifikasi juga. Kemudian ketika sudah, maka kita lakukan penataan ya, instalasi peralatan dan sebagainya. Ada kualifikasi lagi di sini ya, desain, instalasi dan sebagainya. Kemudian kita cek juga ketika orang tersebut masuk, operator, apakah memenuhi parameter-parameter ini ya. Dan ini yang kanan adalah gambaran airflow yang ketika kita bekerja di dalam tempat kerja kita, dan cemaran-cemaran yang mungkin terjadi ya. Kenapa alasannya dibuat airflow ke bawah adalah supaya dia tidak mencemari produk-produk, yang meminimalkan cemaran yang terjadi ini ya. Karena cemaran ini nantinya akan disedot lagi ke exhaust ya, kemudian difilter lagi mulai filter HVAC dan lain-lain di AHU ini, kemudian nantinya akan dikeluarkan lagi ke ruang produksi. Dan suhunya dan kelembabannya juga di sini diatur sehingga manusia di sini, si operator juga nyaman bekerjanya. Dan juga kalau teman-teman cermati, ruangan steril itu memiliki suhu yang dipersyaratkan lebih dingin dibandingkan dengan yang kelas D, E, F ini ya. Nah ini teman-teman bisa baca. Kemudian ada persyaratan efisiensi saringan udara yang juga beda. A dan B untuk aseptis dia harus 99,995% penyaringannya, efisiensinya. Kemudian yang C itu lebih rendah sedikit, tidak apa-apa. Kemudian yang D lebih rendah lagi ya. Ini adalah gambaran dari pembagian yang jelas antara A dan B ini dengan kelas-kelas yang lainnya. Nanti saya cepat aja, ini teman-teman bisa lihat di materi ya. Dan kemudian ini juga saya lihat keluar di soal ya, batas mikrob yang disarankan selain partikel dan suhu dan kelembapan, maka juga kita harus perhatikan adanya cemaran yang bisa terdapat di ruangan dari kelas A sampai kelas D. Dan ada 4 metode yang kita cek di sini, yaitu sampel udara,
cawan papar, cawan kontak, dan sarung tangan 5 jari. Nah, ini teman-teman nanti dihafal yang ini ya. Siapa tahu keluar kayak di soal ini ya. Nah, ini yang harus kita cermati. Seperti itu. Kemudian oke. Oh, ini batas bertindak dan batas waspada. Misal nanti ditanyakan ya, jadi pada industri dimanapun sih, di rumah sakit saya kurang tahu, tapi di industri biasanya kita ada batas sebelum batas yang maksimal. Itu yang kita gunakan, kita namakan dengan nama batas waspada ya. Karena di pengukuran suhu dan kelembapan contohnya itu kita punya spesifikasi atau tadi bentar berapa? 16 sampai 25. 16 sampai 25 Celcius. 16 sampai 25 Celcius range-nya. Maka pertanyaannya, apa batas waspada yang harus kita pilih? 16 di sini ya. 16 25 sama aja. Nah, itu batas mana yang harus kita pilih ketika kita menetapkan batas waspada, yaitu di rentang antara 25 dan 16 derajat ini ya. Kalau terlalu turun 14, 13 bahkan hingga 4 derajat ya personelnya beku di dalam ya. Kemudian kalau sudah sampai 25 bahkan hingga sampai 28, 30 ya keringetan semua. Oleh karena itu kita harus menjaga rentang ini, termasuk rentang apapun nanti, rentang bakteri, rentang dan sebagainya. Tapi kalau bakteri biasanya kalau 0 itu lebih jauh, batas bawahnya itu ini ya nggak ada, itu sudah bagus. Tapi rentang-rentang lain seperti suhu dan sebagainya yang dia harus dijaga rentangnya, maka ada batas bertindak dan batas waspada. Batas bertindak ketika sudah dicapai batas kecuali dinyatakan lain ya, batas yang dipersyaratkan tadi 25 sampai 16. Tapi batas waspada kita lakukan kajian risiko mutu, kita tetapkan di sini contohnya 23 atau 22 derajat, 23 atau 24 derajat ya. Kemudian di sini ada 14 atau 15 derajat. Maka kalau sudah dicapai kok di sini 14 15 derajat ya, atau 14,5 derajat. Nah, di batas inilah kita harus sudah waspada. Karena ketika suhunya berada di titik sini, dia bisa ke bawah. Kemudian kalau suhu di titik sini, dia bisa saja karena peralatan rusak atau ada masalah di air handling unitnya dan sebagainya, sehingga menyebabkan potensi dari batas waspada ini pada suatu saat dia akan melewati batas bertindak, bahkan hingga jauh sampai 30 derajat misal. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini akan sangat mengganggu kualitas dari produk kita, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik obat-obat yang dipengaruhi oleh suhu maupun yang menyebabkan personilnya menjadi tidak nyaman sehingga menyebabkan kontaminasi. Nah, ini nggak masuk di pembahasan, intinya gitu aja ya. Nah, ada di sini teman-teman lihat sampel udara, cawan papar, cawan kontak, dan sarung tangan di sini. Nah, gambarannya adalah seperti ini ya, proses pengukurannya. Ini yang sampel udara, kita bisa gunakan alat ya, alat yang nanti dia nyedot udara yang nantinya sudah kita masukkan cawan di situ ya. Kemudian cawan papar yang dia didiamkan saja biasanya selama 4 jam ya. Kemudian nanti udara ini yang nantinya secara random dia berkontak dalam cawan papar. Kemudian cawan kontak kita ingin melihat adanya ini ya, bakteri mikroba yang ada di area-area yang terkena kontak. Kemudian sarung tangan 5 jari contohnya adalah seperti ini. Kita tempelkan 5 jari kita di plate menggunakan sarung tangan. Yang persyaratannya adalah seperti ini.
Yang ini tolong dihafal. Oke, selanjutnya parameter mikrobiologi di video yang kedua ya, supaya nggak panjang. Oke, ini saya stop dulu untuk yang ini.